kemudian apakah di hari ini ada temennya yang nggak masuk? Semua? Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini, anak-anak semangat dan bisa bertemu semuanya di pembelajaran PAI hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi melanjutkan dari minggu kemarin ya. Untuk minggu kemarin masih ingat apa yang saya sampaikan? Mengenai apa? Pokok pembaruan Islam. Gimana? Nah, kemarin kan di Timur Tengah nih. Sekarang kita beralih ke negara kita di mana nih? Untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengetahui dari tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Kemudian juga ada pengaruh pembaruan Islam di masa modern dan hikmah pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu sudah menuliskan 3 sub yang di depan nih ya. Untuk tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia ada 2. Ada yang tahu nggak siapa aja sih yang 2 ini? Sangat terkenal di Indonesia. Wali. Yang mendirikan organisasi Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Siapa lagi? Tadi Nahdlatul itu pendiri apa? Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Kalau pendiri Nahdlatul Ulama itu siapa? Siapa? Nahdlatul Ulama. Pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dengan pasangannya itu Siti Aminah. Beliau itu belajar Al-Quran dan berbagai keislaman dari bapaknya langsung. Beliau juga adalah seorang khotib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Nah, kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini belajar itu nggak hanya di bapaknya, ada juga dari berbagai gurunya. Salah satunya itu ada guru Kiai Haji Soleh Datar, di mana tempatnya itu di Semarang. Nah, ketika di Semarang, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertemu dengan temannya. Siapa tadi pendiri NU? Hasyim Asy'ari. Nah, beliau itu bertemu di Semarang dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau belajar dari Kiai Haji Soleh Datar. Tidak cukup nih di Indonesia saja, beliau merantau ke luar negeri, yaitu ke Mekah di Arab Saudi. Beliau belajar dari banyak guru. Nah, salah satu gurunya itu ada Syekh Nawawi Al-Bukhari Al-Bantani. Yang sangat terkenal, sering dengar kan namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau belajar di Arab Saudi, salah satunya itu kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian juga yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau itu lahir di Jombang. Di Jombang ada yang tahu di mana? Jawa Timur. Di Jawa Timur ya, Jombang di Jawa Timur. Nah, beliau itu lahir pada hari Selasa 14 Agustus tahun 1871. Nah, beliau juga belajar agama langsung dari bapak dan kakeknya, yang dimana bapak dan kakeknya itu salah satu pengurus di pondok pesantren di Jawa Timur. Nah, beliau juga belajar ke pesantren-pesantren lainnya. Nah, salah satunya itu ketemulah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Semarang. Nah, setelah belajar di Indonesia, beliau juga menimba ilmu ke Arab Saudi, yaitu di Mekah selama 7 tahun. Nah, ketika selama 7 tahun ini beliau mendapatkan penghargaan yang sangat menonjol, itu dipercayainya menjadi pengajar di Masjidil Haram. Yang barusan siapa aja? Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Asy'ari. Nah, selanjutnya yang sub yang kedua itu ada pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia pada masa modern. Nah, ada pengaruh pembaharuan Islam ini, yaitu salah satunya
dengan adanya kemarahan Islam, dulu kan Indonesia ini dijajah oleh bangsa mana ya? Belanda. Nah, ketika ada penjajahan itu, datanglah kemarahan Islam memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk bisa bangkit dan melawan dari penjajahan Belanda tersebut. Nah, salah satunya itu ya. Kemudian juga ada hikmah dari belajar peradaban Islam pada masa modern. Nah, hikmah belajar peradaban Islam ini yaitu salah satunya kita bisa belajar mendalami berbagai Al-Quran hadis, tasawuf, kemudian juga fikih, usul fikih, dan masih banyak yang lainnya sehingga kita bisa lebih mendalami ilmu agama agar fondasi keislaman kita lebih kuat. Ibu sudah sampaikan nih ya, dari tokoh-tokoh pembaruan Islam, kemudian ada pengaruh pembaruan Islam dan hikmah belajar peradaban Islam. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak berdiskusi. Kita bagi 4 kelompok ya. Kebetulan duduknya sudah sesuai kelompok. Ibu akan membagikan tugas untuk kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, untuk kelompok pertama mencari dari setiap pemikiran di tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Untuk kelompok yang kedua sama pemikiran dari tokoh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kelompok yang ketiga mencari dari selain yang tadi Ibu sebutkan ya, dari pengaruh Islam ini, pengaruh baron ini, selain dari mereka lebih semangat untuk melawan penjajah, apalagi nih pengaruhnya selain dari itu, nanti dicari lagi pengaruhnya. Dan untuk kelompok 4 sama, selain dari yang tadi Ibu sebutkan dari hikmah belajar peradaban, kelompok 4 mencari lebih lagi ya dari hikmah belajar peradaban Islam ini. Anak-anak bawa handphone kan? Nanti untuk materinya anak-anak boleh cari di handphone. Ibu kasih karton, nanti hasil dari materinya ditempel di karton ya. Kemudian nanti dipresentasikan setiap satu kelompok. Lagi? Perwakilan untuk kelompok maju ke depan ya. Nama kelompoknya ditulis di kartonnya. Dampak ikut kerjasama ya. Ini kelompok 4 ya. Judulnya hikmah belajar dari peradaban Islam. Boleh dibagikan? Aduh. Buat dibaca aja. Ya baiklah, untuk kita Waktu pekerjaannya selesai, gimana? Masih semangat? Nah, oke, sekarang kita sedikit dulu ya, kayak tadi ya. Siap, konsentrasi dimulai. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Terakhir ya, siap-siap konsentrasi dimulai. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Nah, sekarang karena anak-anak sudah selesai berdiskusi, Ibu mau minta satu kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dibuka dulu. Siapa moderatornya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam bidang tasawuf, Kiai Hashim banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam
yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam melawan penjajah Belanda, Kiai Hasyim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang diperingat sampai sekarang sebagai Hari Santri Nasional. Dalam bidang politik, Ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? ada Izin bertanya, perkenalkan nama saya Wita Nur Ajijah dari kelompok 3. Seperti apa sosok Ki Haji Hasyim? Izin menjawab untuk kelompok 3. Sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bisa kita lihat adalah tidak mengenal kata menyerah serta semangat dalam mencari ilmu. Terima kasih. Bagaimana? Bos. Ada yang mau bertanya lagi? dari saya Zahra dari kelompok 1. Bentuk pembaharuan seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim yang masih bisa kita lihat sampai sekarang? Dengan adanya pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Cukup, sudah tidak ada yang tanyakan lagi. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dong buat kelompok. Terima kasih juga kepada kelompok 1, 3, dan 4 yang sudah bertanya, sudah berpartisipasi dari diskusi kali ini. Alhamdulillah untuk diskusi kali ini juga sudah selesai. Pertanyaan dan jawabannya sudah sangat bagus sekali. Terima kasih yang sudah bertanya maupun yang sudah menjawab. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian. Untuk kesimpulannya, setiap kelompok menyimpulkan dari hasil diskusinya ya. Yang pertama dari kelompok 1 dulu, mengenai pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Boleh disebutkan apa saja sih pemikirannya? 1. Ada tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang berbudi. Sekarang kelompok kedua, silahkan Mas. Pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah: pertama, dalam bidang tasawuf, Kiai Hasyim banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kesimpulan dari materi pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia adalah banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Ke-1 perang Diponegoro, 2 perang Padri, ke-3 perang Aceh. Sekarang lanjut kelompok terakhir ya. Siap. Jadi kesimpulan dari hikmah belajar dari peradaban Islam pada masa modern adalah dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Ya, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Boleh kita tangan dulu. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa anak-anak pahami dan bisa juga bisa mendapatkan manfaat untuk di masa depan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. See you. See you next time.